Oke, oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Irfan Abdurrahman dari dengan NRP terakhir 44. Selanjutnya saya Sabda Oktaviana Putri dengan NRP terakhir 138. Selanjutnya saya Wanda Nur Faiza dengan NRP terakhir 1158. Dan saya Alfian Dwi Rahmawati dengan NRP 522-1150. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan hasil tugas besar praktikum algoritma pemrograman 2 yang menyelesaikan sebuah permasalahan untuk membuat sebuah sistem manajemen kasir di sebuah restoran, yakni restoran Yes Aya Restoran. Fun fact, Yes Aya Restoran adalah sebuah restoran yang didirikan atas terinspirasi dari aslab praktikum kami di kelompok 5. Nah, baik, sebelum menuju pada sistem manajemen kasir, saya akan jelaskan terlebih dahulu alur kerja dari sistem manajemen kasir. Oke, apabila codingan dijalankan, sistem akan menuju pada halaman tampilan login yang berisi username dan password. Pengguna diharuskan menginputkan username dan password sesuai dengan database yang tertera. Pada hal ini, kami menamai admin pada username dan password. Ketika pengguna memencet login, sistem akan menampilkan halaman selamat datang untuk memilih tipe pemesanan dari pembeli. Nah, pemesanan dapat berupa dine-in ataupun take-away. Apabila pengguna memilih dine-in, user akan diarahkan pada menu pemilihan meja. Sedangkan pada menu take-away, user akan diarahkan pada menu pemilihan pembayaran. Ambillah kita mengeklik dine-in. Nah, pada dine-in akan diarahkan pada menu pembayaran, dan pada pembayaran ini terdapat dua pemilihan, yakni QR ataupun cash. Pada QR akan ditampilkan halaman dashboard pembayaran QR. Sedangkan pada cash akan ditampilkan dashboard pembayaran cash. Hal yang berbeda pada dua halaman tersebut terdapat pada penampilan QR code yang tertera pada dashboard. Apabila pada dashboard pembayaran QR, sistem akan menampilkan gambar berupa QR code sesuai dengan metode pembayaran. Nah, selanjutnya, pengguna dapat menanyakan kepada pembeli terkait barang produk apa yang akan dibeli. Sehingga user hanya cukup menginputkan kuantitas dan pembelian dari setiap produk yang tertera. Ketika pengguna memilih pembelian pada salah satu produk, sistem akan menampilkan struk. Struk akan berisi produk dan harga yang tertera. Sehingga apabila sistem pembayaran dilakukan, pengguna dapat melakukan pencet total untuk menampilkan menu diskon, tax subtotal, nomor meja yang dipilih, dan total dari keseluruhan produk. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan sistem sistem codingan yang kami gunakan. Baik. Baik, selanjutnya untuk yang pertama itu ada source code untuk login cafe, di mana di login cafe ini kami menggunakan glabel untuk teks seperti nama
Yes Aya Restoran, kemudian nama label username dan juga label password, kemudian menggunakan username field dan juga password field untuk input username dan juga password yang ada di halaman tersebut. Kemudian kami terdapat dua button, yaitu button exit dan juga button login, di mana button exit ini untuk keluar dari login cafe, kemudian yang login ini untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, untuk di shortcut-nya ini, di bagian saat kita memencet sistem memencet login cafe, maka jika sudah menginputkan sesuai dengan database, yaitu admin dan juga passwordnya, maka akan dialihkan ke gframe dan in or take away. Selanjutnya di gframe dan in or take away ini kami menggunakan G-label juga dan juga G-button, di mana G-label itu yang bertuliskan selamat datang di sistem manajemen Yes I Am Restoran, kemudian juga silahkan memilih tipe pemesanan Anda, dan ada G-button dine in dan juga take away. Nah, ketika memilih G-button dine in ini, maka sistem akan mengalihkan ke pemesanan meja atau pemesanan tempat duduk. Nah, di pemesanan meja ini atau pemilihan meja, itu terdapat 15 J-button untuk tempat pemilihan tempat duduknya. Kemudian bisa jika sudah memilih pemilihan mejanya, maka akan dialihkan ke pembayaran, ke menu pembayaran. Nah, selanjutnya jika memilih dan take away, maka akan dialihkan langsung ke menu pembayaran tanpa pemilihan meja. Nah, selanjutnya di Gframe pembayaran, di sana terdapat juga menggunakan G-label dan juga G-panel. Nah, G-buttonnya ada dua, ada QR dan juga cash. Nah, saat sistem menekan tombol cash, maka akan dialihkan ke menu dashboard. Nah, kemudian jika memencet QR, maka akan dialihkan ke dashboard QR dan masing-masing dashboard tersebut bekerja sesuai fungsinya, yaitu QR dan juga cash. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dashboard. Nah, di sini kan ada dua dashboard. Ya, satunya adalah dashboard QR dan satunya dashboard untuk pemasaran cash. Sebenarnya dua-duanya sama, yang membedakan hanyalah pada QR-nya. Nah, di sini kami menggunakan G-label untuk penamaan produk, harga, kuantitas, pembelian, dan harganya. Kemudian kami menggunakan G-spinner untuk kuantitasnya, dan kami menggunakan J-checkbox untuk pembeliannya. Nah, pada pembeliannya semua yang ada di checkbox kami akan hubungkan untuk bisa tertampil di stroke. Nah, kemudian ya coba contohnya. Nah, pada checkbox 1 ini contohnya. Kami akan menampilkan double price, total, tax, diskon pada JTEX area gitu. Nah, terus kemudian bisa ke desainnya lagi, Irfan. Nah, terus kemudian ke diskon, tax, subtotal, dan total. Pada diskon, di get diskonnya, get tax ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menampilkan tax dan diskon? Di sini kami menggunakan public void get tax double T. Jika harga itu 15 sampai 30.000, taxnya itu 5.000.
jika harganya 30.000 sampai 45.000, taksnya 10.000 dan sampai ke bawah itu. Begitupun seterusnya. Nah, untuk menampilkan get diskonnya sama dengan tax tadi, kami menggunakan public void get discount double D jika eh, lebih dari 80.000 pembelian, maka diskonnya itu 0,5 dari harga totalnya. Jadi kami akan menerapkan diskon jika mereka membelinya di atas 80.000 gitu. Nah, terus kemudian di sini kami juga menampilkan time dan juga date-nya. Time-nya tadi set time. Nah, bagaimana cara kami untuk bisa menampilkan set time-nya? Ya, pertama-tama kami menggunakan public void set time. Nah, kemudian kami membuat thread baru, yang dimana thread ini akan bisa ngeran programnya sendiri. Nah, terus kami membuat codingan yang dimana loop itu bisa berjalan sampai dengan penundaan 10 detik, yang dimana time ini bakal tertera tapi dia nggak jalannya atau berubahnya tuh tiap 10 detik gitu. Nah, terus kemudian kita juga membuat date. Kita juga membuat date dengan cara membuat objek date sama dengan new date, yang dimana kita juga membuat date formatnya dan juga time formatnya. Sampai dimana semua yang udah kita tanamkan di sini di codingan ini bakal memulai start gitu. Mungkin itu aja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi yang terakhir adalah bagaimana akan tertampil di stroke. Nah, jadi semua ini akan tampil di stroke kalau kita mencet total. Untuk source code totalnya sendiri bisa dibuka. Nah, ya. Jadi untuk codingan sendiri di sini pertama kita memakai if, dan di sini kita juga memanggil jOptionPaint.show message dialog, di mana di sini berfungsi jika total sama dengan 0, maka akan muncul dialog pesan yang memberitahu bahwa pengguna belum memilih item apapun. Nah, kemudian juga ada else, di situ menampilkan pesan jika total tidak sama dengan 0, artinya blok ini akan dieksekusi. Kemudian sebelumnya masih total. Masih total. Oke. Kemudian setelah itu kita memanggil jTextArea1 setText, jTextArea1.getText. Ini untuk menampilkan ke struknya, yaitu di jTextArea1, di mana di sini isinya ada diskon, tag, subtotal, total, dan nomor meja, kemudian juga pesan thank you. Kemudian selanjutnya ada button cetak stroke. Di sini fungsinya adalah saat stroke sudah selesai, maka kita akan mencetak stroke tersebut. Di sini kita memanggil logger.getLogger juga, kemudian juga jOptionPaint.showMessage dialog. Kemudian selain itu kita juga menggunakan jTextArea1.print untuk mencetak stroke tersebut. Kemudian next untuk button yang reset. Nah, di reset ini kita memanggil metode reset yang baru, di mana metode reset public void reset yang akan kita reset itu antara lain JBTN total, kemudian JSpinner, kemudian JText field discount, JText field tax, JText field subtotal, JText field total, kemudian juga JText area 1 dan JCheckbox. Kemudian untuk exit-nya sendiri, kita menggunakan coding system.exit 0. Nah, selanjutnya untuk yang
back. Di sini kita menggunakan coding seperti yang ada di layar. Di sini yang menunjang adalah this.dispose-nya. Kemudian untuk next di desainnya, untuk menampilkan diskon, tak, subtotal, dan total, itu kita menggunakan due date. Nah, due date di sini, di source code-nya, oke, mungkin ke atas. Ya, ke atas. Nah, ini di bawahnya reset. Oke. Jadi di sini date ini berisi JTEX field tax, JTEX field subtotal, JTEX field total, dan JTEX field diskon menggunakan string.value. Tuh. Mungkin itu saja dari saya. Baik, mungkin itu kurang lebih dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih mahasiswa saya telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Makasih Mas, terima kasih. Masih saya doang sih.